Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya masih di Indonesia dan selalu di Indonesia. Semoga Indonesia survive. Salam akal sehat, salam perubahan. Masih seputar Pilpres ya. Speak up ya, angkat bicara juga hari ini. Tetap angkat bicara dari rakyat yang termarginalkan. Sedikit ada hopeless ya dari harapannya terhadap Anies Baswedan. Ya, kenapa? Karena memang secara struktural Anies Baswedan tidak mempunyai kekuatan. Walaupun menang itu qadarullah ya, itu adalah sudah kehendak Allah. Dan mungkin kemenangan Anies ini adalah sebuah kehendak Allah yang mungkin Allah sedang akan menggilirkan kejayaan negara ya tentunya, dan umumnya adalah kejayaan Islam. Karena banyak para pendukung Anies ini katanya dari kalangan Islam garis keras katanya. Islam garis keras ini ya berarti Islam yang benar-benar yang berpikir secara fundamental ya. Kira-kira seperti itu ya. Bisa dikatakan garis keras ini. Bukan garis keras yang radikal, intoleran ya, teroris dan sebagainya, bukan. Jadi garis keras di sini adalah garis keras yang fundamental gitu kan. Secara kafah ya, memperjuangkan NKRI ini dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kira-kira seperti itu ya perspektif saya. Nah, terkait kemenangan Anies ini ya, sedikit ada keraguan dari pribadi saya ya, sedikit hopeless. Pertama ya, mungkinkah Anies bisa lolos di Pilpres gitu kan? Karena apa? Karena Anies tidak mempunyai struktur yang kuat. Sedangkan Ganjar, terutama Ganjar nih ya, dan mungkin juga Prabowo itu ada struktur yang kuat. Ya, dan struktur itu adalah pemilik ataupun hal ya yang sudah sistem yang sudah didesain gitu seolah-olah kan. Oleh siapa? Oleh kekuasaan. Ya karena kekuasaan lah ya yang kemudian bisa mengatur segala-galanya. Karena kekuasaan ini ya mencakup multi bisa, multi mampu, multi kaya, multi berani, multi kuat. Yaitu kekuasaan. Dalam konteks ini ya kekuasaan duniawi yang dikuasai oleh kelompok-kelompok ataupun oleh elit-elit global ya. Terkait turunannya ini ya boleh dikatakan proksi-proksinya ya kekuasaan para pejabat tinggi negara. Nah, itu kita tidak bisa menafikan, emang faktanya seperti itu gitu kan. Maka dari itu ya rakyat ataupun kita sendiri yang mengharapkan Anies Baswedan ini ya sebatas harapan gitu. Karena apa? Karena konsep yang sudah desain gitu kan dalam sistem ini secara struktural ini ya tidak mempunyai kekuatan. Anies Baswedan ya, yang mempunyai kekuatan besar dan struktural ya, secara struktural adalah Ganjar Pranowo ya. Prabowo pun kurang begitu kalau menurut saya ya, namun kira-kira ya pilihan yang keduanya itu Prabowo gitu. Ketika Ganjar Pranowo seandainya tidak mendapatkan kemenangan gitu katakanlah, tapi kuat sih ya, asumsi saya Ganjar Pranowo kuat gitu kan.
berdasarkan struktural yang mengarah ke apa, ke atasnya gitu kan, ke kerucutnya kalau dianalogikan dengan sebuah kerucut gitu kan. Kalau Prabowo kurang begitu mengerucut karena ada apa namanya, apa asumsi atau pikiran ya dari mereka ini, dari kelompok mereka ini ya, dari kelompok mereka ini bahwa Prabowo ini ada apa jiwa-jiwa patriotiknya gitu kan. Jika Prabowo menjadi presiden, terpilih menjadi presiden, nah Prabowo ini mempunyai jiwa patriotiknya, jiwa merah putihnya gitu kan melekat karena memang ya pejuang, artinya militer ya, tentara katakanlah seperti itu. Nah, maka dari itu kalau menurut saya Prabowo ini pilihan kedua dari mereka ataupun pilihan kedua dari kita ya, itu. Seandainya Anies gagal di Pilpres gitu karena kehendak mereka ya dua pasangan saja gitu kan, dua rivalitas itu. Maka yang pilihan kedua bagi rakyat adalah Prabowo dan pilihan kedua bagi mereka pun adalah Prabowo juga kira-kira kalau menurut saya gitu kan. Tapi yang mempunyai kekuatan utama adalah secara struktural ini adalah Ganjar Pranowo. Ya maka dari itu untuk kita sebagai rakyat yang termarginalkan ini tentu ya kita ini akar rumput nih sudah benar-benar masif ya di mana di setiap daerah ya, baik dari kalangan rakyat biasa, intelektual, para ulama ya. Itu apa namanya sudah benar-benar masif ya mendukung Anies Baswedan gitu kan. Namun ya itu hanya sebatas euforia publik saja, euforia masyarakat saja ya, dengan kecintaan secara natural kepada Anies Baswedan gitu kan. Tapi kalau kita melihat secara struktural ini sedikit hopeless saya gitu kan. Bahkan saya sendiri hopeless dah. Ya, jadi hampir skeptis ya. Kemudian apatis juga. Namun kita tidak memberikan apa namanya pesimistis ya kepada apa publik, tidak gitu kan. Silahkan saja ya, bukan silahkan saja, terus saja kita apa namanya suarakan gitu kan, agar benar-benar konsolidasi, artinya kuatkan konsolidasi gitu kan untuk kemenangan Anies. Itu adalah bentuk dari perjuangan ya, terutama perjuangan umat Islam gitu kan. Dan hasilnya ya diserahkan sama Allah ya, karena bagaimanapun juga jika Allah sudah berkehendak 2024 ini pemimpin yang amanah dan adil, ya bisa jadi Anies bisa menang di 2024 nanti. Nah, harapan kami sebagai akar rumput yang tidak mempunyai kekuatan apapun, hanya berdasarkan kecintaan dari sebuah integritas yang ada pada diri kita, ya pada diri akar rumput, ya. Maka ya kita hanya bisa berjuang gitu sesuai dengan kemampuan kita, menyuarakan ya kalau memang kita anggap benar dan baik, mempunyai background dan rekam jejak yang bagus Anies Baswedan, maka silakan suarakan, kampanyekan sesuai dengan kemampuan kita. Namun tetap harus melalui koridor ya secara normatif ya, artinya secara konstitusi gitu kan, mengkampanyekan kandidat yang kita dukung, yang kita pilih, yang kita cintai, kira-kira seperti itu ya. Namun perjuangan ini ya endingnya diserahkan kepada Allah gitu kan, karena Allah yang mempunyai kehendak gitu kan. Nah disitulah pemirsa, bukan berarti ini merupakan bentuk apa sugesti ya untuk membuat kita pesimis, bukan. Ini adalah bentuk apa namanya menyadari gitu agar emosional kita ini tidak begitu apa namanya menjadi sebuah temperamental yang kemudian emosi ya bergelora gitu kan. Karena apa? Karena apapun yang terjadi ini sudah merupakan sunatullahnya, sudah merupakan kehendak Allah. Jadi intinya kesimpulannya gitu kan pemirsa bahwa kemenangan Anies Baswedan itu
ya, kemenangan yang hakiki, ya, kemenangan yang mutlak, kemenangan yang benar-benar diridhoi Allah. Dan itu semua kembali kepada Allah, ya. Berharap, ya, kita perlu berharap, ya. Maka dari itu harapan kita, ya, melalui ritual-ritual dan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar 2024 nanti dimenangkan oleh Anies Baswedan, walaupun secara struktural Anies Baswedan tidak mempunyai kekuatan. Ya, ibarat Erdogan, ya. Erdogannya Indonesia ini adalah Anies gitu kan. Menang kalah di survei, menang di Pilpres. Nah, mudah-mudahan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.